Halo semua, kita lanjutkan pembelajaran kita terkait pointer. Kali ini topik kita adalah pointer to struct dan pointer to array. Oke, kita akan kilas balik sebentar terkait apa itu pointer, definisi pointer dari pertemuan kita sebelumnya. Jadi, pointer variabel adalah variabel yang mampu menyimpan alamat memori. Ya. Alamat memori ini bisa berasal dari variabel lain. Misalnya contoh sebagai berikut. Di sini ada dua buah variabel, yaitu variabel I dan variabel pi. Ya. Ada variabel I, kemudian ada variabel pi. Nah, di sini I itu bertipe short, ya, tipenya adalah short dengan nilai 100. Jadi nilai short tipenya ya short, nilainya adalah 100. Lalu variabel I itu punya alamat memori karena dia akan dialokasikan di suatu space di memori. Nah, alamat dari I di memori adalah 22FE4E yang ini ya. Kemudian kita punya variabel pi yang tipenya adalah pointer ya. Jadi pointer pi. Pointer pi itu berisi alamat memori. Alamat memori di sini ini isinya ya. Alamat memori ini adalah alamat memori dari I. Oke, adalah alamat memori dari I. Jadi pi itu merujuk ke alamat dari variabel I. Pi sendiri memiliki lokasi di memori, ya. Memiliki alamat di memori. Berapa alamatnya? Ini alamatnya, ya. 22FE40. Oke, jadi sekian flashback-nya, kita akan masuk ke topik pembahasan kita untuk kali ini. Terkait dengan pointer, sejatinya sebenarnya tidak dibedakan ya antara ketika sebuah pointer itu menuju ke sebuah variabel yang bertipe primitif atau sebuah pointer yang menuju ke variabel yang tipenya komposit. Ya. Yang komposit di sini konteksnya adalah struct. Jadi struct itu komposit. Jadi kalau Anda ingin menggunakan pointer untuk menuju ke sebuah alamat dari variabel bertipe komposit, itu boleh. Kita kasih contoh di sini ya. Nah, di sini kita punya sebuah struct. Ya, struct-nya namanya profile ya, yang ini ya. Kemudian di sana cuman ada dua buah atribut ya. Yang pertama full name, yang kedua adalah gender. Gender ini dibentuk dari enumeration ya, enumeration ada di atas yang ini. Ya, enumeration ada di atas. Di sini kita punya sebuah variabel bertipe struct namanya p. Kemudian kita juga menulis sebuah pointer variabel bertipe struct juga ya, profile. Oke, yaitu pointer pp. Jadi P adalah profile, sementara PP adalah pointer to profile. Di sini kita isi nilai dari atribut full name dengan, ya ini ya, ini kan artis kesukaan Anda ya, Andi Tralala. Oke, kemudian untuk gender dari si P, itu kita beri male. Nah, di sini konteksnya laki-laki ya, namanya Andi Tralala. Mantap deh. Oke, berikutnya kita isi kita isi nilai dari pointer pp ya. Kita isi dari pp ya. Dengan apa? Dengan alamat dari p. Alamat dari p, masih ingat ya? Ampersand itu untuk mengambil alamat, operator untuk mengambil alamat dari sebuah variabel. Ini variabelnya adalah pi. Kalau kita ambil alamatnya, maka kita mendapatkan alamat dari pi. Berikutnya, kita mencetak di sini ya. Mencetak nama, kemudian gendernya. Ya. Jadi kita cetak namanya, lalu kita cetak gendernya. Yang di bagian bawah
bagian line berikutnya, itu kita juga mencetak nama dan gender. Bedanya adalah di sini kita menggunakan pointer, bukan menggunakan variabel aslinya. Variabel aslinya adalah p, ya, dan variabel pointer yang kita pakai adalah pp. Jadi pointer pp. Di sini yang baris yang ini, ya, baris printing yang kedua yang ini itu sebenarnya mencetak hal yang sama dengan yang di atas. Bedanya ini menggunakan pp sebagai objeknya, ya. Nah, untuk yang baris ketiga untuk bagian mencetak itu kita menggunakan sebuah operator baru, yaitu operator arrow, ya, arrow operator yang ini dengan dampak yang sama dengan baris kedua. Jadi dari 3 baris printing ini, baris ketiga itu memiliki dampak yang sama dengan baris kedua. Outputnya juga sama semua ini ya, karena mereka merujuk kepada benda yang sama. Cuman yang satu directly menggunakan P, yang dua lagi itu melalui pointer variabel. Jadi eh, datangnya dari tempat yang berbeda tapi menuju kepada tempat yang sama, yaitu si P. Sip. Oke, di sini yang perlu diketahui adalah terkait dengan arrow operator. Kita akan bicarakan berikutnya. Nah, kita akan bahas tentang arrow operator. Biasanya, kalau kita mau mengakses sebuah atribut dari sebuah struct, itu kita cukup menggunakan operator dot, ya, titik ya, dot. Nah, contohnya di kasus ini, ya, ini kasus yang tadi sama. Kalau kita mau mengakses nilai dari full name, ya, p.fullname, itu ya sudah sebutkan ya p.fullname gitu aja, p.fullname, full name. Tapi kalau Anda menggunakan pointer, Anda nggak bisa p.fullname karena ada asterisk di sana. Ya, caranya adalah dengan asterisk dulu, kemudian Anda pp, ya. Kenapa pp? Karena Anda akan menuju ke nilai yang alamat memorinya disimpan oleh pp. Oke. Jadi di sini asterisk digunakan untuk menuju ke nilai, merujuk kepada nilai. Jadi bacanya, ayo kita lihat nilainya atau kita akses nilainya. Nilai dari apa? Nilai dari alamat memori yang disimpan oleh pp. Ya. Karena yang disimpan oleh pp adalah alamat p, maka di sini asterisk akan merujuk kepada nilai yang disimpan pada variabel p. Oke. Nah, kalau misalnya Anda buat seperti ini, lalu Anda dot, kemudian Anda full name, yang terjadi adalah yang dieksekusi duluan ini, ya. Ini dieksekusi duluan, baru di asteriskkan, which is itu salah, ya. Karena pp bukan sebuah struct, ya, tapi pp menyimpan alamat yang merujuk kepada struct. Oke. Jadi kalau Anda buat pp.fullname padahal pp sendiri bukan struct, maka ini akan salah, ya. Jadi kalau Anda by default gunakan seperti tadi ya, asterisk pp.fullname, itu eksekusinya sama dengan seperti ini ya. Jadi ini duluan dieksekusi bagian ini, baru Anda akan mengeksekusi eh, asterisknya. Ya, jadi asterisknya belakangan. Nah, solusi untuk kasus ini adalah dengan menggunakan kurung, ya. Jadi Anda gunakan kurung begini. Anda eksekusi dulu, ya, pp, baru Anda dot, ya, dot full name. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, terus ada sebuah operator baru, yaitu operator
arrow, ya, panah gitu ya. Nanti operator seperti ini Anda akan temukan di bahasa PHP juga, ya, operator arrow operator. Nah, arrow operator itu gunanya adalah menghilangkan kerumitan yang seperti ini ya. Kita kan bingung, ini apa-apaan ini? Kurung, dikurung gitu ya, emang mau lari? Enggak ya. Nah, arrow operator itu menghilangkan tanda kurung, ya, itu setara dengan itu ya. Jadi tanda kurungnya akan dihilangkan dan tanda asterisk. Jadi Anda bisa langsung menggunakan PP, kemudian PP ya, kemudian full name, ya, directly. Jadi seolah-olah rasanya itu mirip dengan ketika Anda menggunakan yang ini. Ya. Bedanya adalah kalau di sini Anda menggunakan dot saja, kalau di sini Anda menggunakan penggantinya yaitu arrow operator. Ya. Arrow operator itu digunakan untuk menggantikan atau menghilangkan kerumitan yang ada di sini. Ya. Jadi itu guna dari arrow operator. Semoga Anda nggak bingung. Sip. Bagian berikutnya adalah tentang hubungan antara pointer dan array. Ya, jadi di sini ini contoh, sebuah contoh sebuah eh, array, ya, contoh sebuah array. Nah, array ini tipenya adalah short. Ya, Anda bisa perhatikan di sini tipenya adalah short. Kemudian jumlah elemennya ada 3. Jumlah elemennya adalah 3. Jadi ini deklarasinya. Kemudian ketika dideklarasi maka compiler, ya, akan meminta nantinya ketika dieksekusi akan meminta 3 buah space dengan ukuran short. Short berapa ukurannya? 2 ya, 2 bytes. Jadi ketika program nanti dieksekusi, program akan diberikan slot sebanyak 3 buah. Ukuran setiap slot adalah 2 bytes. Jadi kenapa 2 bytes? Karena tipe datanya adalah short. Ya. Jadi total space yang dibutuhkan adalah 6 bytes. Kenapa 6 bytes? Karena ada 3 elemen dari array, ya, 3 elemen, dan setiap elemennya membutuhkan 2 bytes, jadi totalnya 6 bytes. Oke, di sini juga ditunjukkan nilai-nilainya. Contoh ya, di sini cuma contoh. Contoh elemen pertama artinya indeks ke 0 itu kita isi dengan 7. Lalu untuk elemen kedua kita isi dengan 4, dan elemen terakhir, elemen ketiga kita isi dengan 8. Nah, untuk setiap elemen itu punya alamat tentu saja. Kenapa dia punya alamat? Karena dia disimpan di memori. Semua yang disimpan di memori itu pasti punya alamat. Nah, kalau di sini nama array-nya adalah ARR, ya. ARR itu ketika didefinisikan ya, ketika program dieksekusi, maka ARR itu akan merujuk kepada alamat pertama dari array. Ya. Alamat memori ya, alamat memori dari array pada untuk elemen yang pertama. Jadi ARR itu isinya adalah alamat memori yang pertama. Ya. Mana alamat memori yang pertama? Ini alamat memori pertama. Ya. Mana alamat memori untuk elemen yang kedua? Ini alamat memori untuk elemen yang kedua. Lalu alamat memori untuk elemen yang terakhir, ya, Anda bisa tebak yang ini. Saya kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan di samping ini. Saya ganti dulu warnanya. Oke, apa isi ARR? Isi ARR adalah alamat dari elemen yang pertama. Ingat ya, alamat dari elemen yang pertama. Elemen yang pertama adalah yang ini, yang isinya 7. Kemudian alamatnya adalah 01 ya. Ini hexa. Jadi 01. Itu bukan 6 ya, itu 01. Kemudian bagaimana dengan ARR 0?
ARR 0. Ini isinya apa ya? Oke, kalau yang seperti ini, maka dia merujuk kepada nilai. Jadi nilai dari array di indeks ke 0 atau array elemen pertama. Ya. Berapa nilainya? Ya 7. Ya, 7 ya. Lalu bagaimana dengan ampersand ARR 0? Ya. Ingat di sini merujuk kepada alamat. Jadi ini dibaca alamat dari elemen yang pertama atau alamat dari array di indeks ke 0. Berapa alamatnya? Ya, alamatnya adalah 01. Ya, alamatnya 01. Lalu bagaimana dengan ampersand array 2? Ya, ini dibaca begini. Alamat dari array ARR di indeks kedua. Jadi indeks keduanya alamatnya berapa? Atau elemen ketiga, gitu ya, atau sama itu ya. Jadi indeks kedua dengan elemen ketiga itu sama. Jadi alamat dari elemen ketiga. Berapa alamatnya? Alamatnya adalah eh, hexa juga, ya. Hexa 05. Sip. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Ini kira-kira isinya apa ya? Nah, ini saya akan kembalikan ke Anda supaya Anda cari tahu kira-kira isinya apa. Sip? Yuk, kita lanjut. Oke, setelah kita lihat contoh tadi, ini ada beberapa kesimpulan yang bisa membantu Anda untuk memahami. Yang pertama adalah misalnya kita punya sebuah variabel pointer namanya ptr. Ya. Ingat bahwa pointer itu menyimpan alamat memori, maka ptr itu dapat menyimpan alamat memori. Ya. Kalau asterisk seperti ini menuju ke nilai, ya. Kalau ampersand menuju ke alamat. Nah, kalau ptr karena dia bertipe pointer, maka yang disimpan adalah alamat. Nah, kemudian kita punya sebuah array, ya. Misalnya kita punya sebuah array. Array 0 atau array di indeks ke 0, ya, itu merujuk kepada nilai dari elemen pertama, ya. Sementara ampersand array indeks 0 yang ini, yang di bawah, itu artinya alamat. Jadi alamat dari elemen pertama dari array. Ya, alamat dari elemen pertama array. Nah, kalau diperhatikan di sini dia punya hubungan ya. Jadi yang pertama di sini dengan yang pertama di sini, yang kedua itu punya hubungan dengan yang kedua. Ya, jadi disitulah relationship-nya. Jadi ketika Anda bilang asterisk ptr itu kira-kira akan menuju ke nilai. Ya, nilai dari apa? Dari array, variabel gitu ya. Kalau Anda bilang ptr atau misalnya di sini konteksnya adalah si variabel pointer tersebut, ya, itu akan merujuk ke alamat. Ya, alamat siapa? Ya, tergantung ya. Di sini konteksnya adalah alamat array. Tapi bisa juga ke alamat variabel-variabel biasa. Oke. Nah, karena kita sudah lihat tadi ya barusan relationship-nya, maka kita bisa melakukan hal-hal semacam ini. Ya. Kita bisa lakukan ptr nilainya. Jadi nilai dari ptr adalah alamat dari array elemen ke satu, ya, elemen pertama, atau alamat dari array indeks ke 0. Nah, ini setara dengan Anda melakukan ptr sama dengan array. Kenapa begitu? Karena array, ya, di sini tanpa indeks, tanpa box indeksnya, itu maknanya menuju ke alamat dari elemen pertama juga. Jadi ini sama. Ya, bagian yang ini dengan yang ini sama. Ya. Dengan demikian, maka ketika Anda gunakan ptr dengan asterisk, ini, ya, ptr dengan asterisk, Anda akan menghasilkan nilai yang sama dengan array 0. Kenapa gitu array 0? Array 0 adalah array di elemen pertama, ya, karena Anda sudah relasikan. Kapan Anda relasikan? Ya, Anda boleh pakai cara seperti ini,
Anda boleh pakai cara seperti ini. Karena Anda menggunakan pointer, maka ketika Anda melakukan modifikasi ya, terhadap nilai dari pointer PTR, maka akan berdampak kepada si nilai aslinya. Jadi contoh, misalnya Anda lakukan seperti ini. Misalnya ya, misalnya array 0 itu isinya adalah 9 misalnya ini isinya 9. Maka ketika Anda lakukan seperti ini, PTR, misalnya PTR plus sama dengan 3, maka angka 9 tadi ini sudah menjadi 9 tambah 3 berapa? 12. Ya. Ingat bahwa pointer itu memengaruhi nilai aslinya ya. Nilai aslinya adalah milik array ya. Karena Anda memodifikasi nilai pointer, maka nilai aslinya akan berubah. Nilai aslinya siapa? Ya dimiliki oleh array. Pada konteks ini nilainya adalah 9. Oke, sekarang kita akan coba aplikasikan konsep yang sebelumnya. Di sini kita punya sebuah array tipenya short ya, dengan ukuran 10. Ini tipenya short ya, dengan ukuran 10. Kemudian saya definisikan dua buah pointer variabel yang namanya S1 dan S5. Ya, di sini S1 dan S5. Kemudian untuk S1 saya isi dengan alamat dari array di indeks ke-0 atau alamat dari elemen pertama array. Ya, kenapa saya bilang alamat? Karena sini ada ampersand. Ya. Demikian juga dengan S5, saya isi dengan alamat dari elemen ke-5 atau alamat dari array di indeks ke-4. Berikutnya, saya membuat sebuah loop. Dan di sini loopnya sederhana sekali. Tujuan dari loop ini adalah mengisi semua elemen dari array dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke 10. Jadi nilainya adalah sama dengan elemen keberapakah dia. Jadi untuk misalnya indeks ke-0 nilainya 1, indeks kedua nilainya 3 gitu ya, indeks ke-7 nilainya 8, indeks ke-9 nilainya 10, kira-kira gitu ya. Berikutnya, kita coba cetak nilai dari indeks ke-0 dan nilai dari pointer S1 ya, di sini ya. Kita coba cetak, hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya sama ya. Kita bisa lihat sini hasilnya sama. Nah, kemudian kita coba cetak indeks ke-0 dan isi dari S1 ya. Ini kita cetak, yang ini isinya juga sama ya, yang ini ya. Isinya juga sama, itu keluarannya. Nah, berikutnya adalah kita mencetak isi dari array elemen ke-5 dengan S5 ya. Hasilnya juga Anda bisa lihat ya, sama ya. Dan yang terakhir adalah alamat dari array indeks ke-4 atau elemen ke-5 dengan isi dari S5 ya, isi dari S5 bukan rujukan ke nilai yang disimpan di alamat S5 ya. Ini ya. Ya. Jadi yang di-print adalah S5-nya, bukan nilai yang disimpan ya. Bukan nilai yang disimpan pada alamat yang disimpan oleh S5 ya. Tapi ini cuman apa isi S5 gitu aja. Ya, karena di sini tidak ada simbol operator asterisk. Nah, jadi outputnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan bermain-main dengan yang namanya pointer aritmetik. Jadi kita bisa melakukan operasi matematika sederhana di sini dengan menggunakan variabel pointer. Misalnya kita punya sebuah array namanya ARR, tipenya short, lalu jumlah elemennya 3, indeksnya dari 0 sampai 2. Lalu untuk setiap elemen kita isi dengan nilai 7, 4, dan 8. Nah, di sini PTR kita set dengan ARR. Ya. Jadi pointer PTR itu kita set ya, dengan ARR. Oke. Nah, sekarang apa isi dari PTR?
PTR isinya adalah alamat dari elemen pertama array ARM. Ya. Jadi ini isinya adalah ini hexa ya, 01. Oke. Lalu apa isi dari asterisk PTR atau eh, value dari PTR? Ya. Ingat bahwa PTR adalah alamat dari elemen pertama. Artinya kalau kita kasih asterisk, kita tinggal ganti dengan nilai. Jadi nilai dari alamat elemen pertama ya, alamat dari elemen pertama yang isinya ya nilainya ya. Nilainya berapa? 7 ya. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? Ya, di sinilah posisi aritmetiknya. Jadi PTR kita tambah dengan 1. Nah, ketika PTR kita tambah dengan 1, di situ sebenarnya yang dilakukan adalah bukan hexa 01 ditambah 1. Kalau hexa 01 ditambah 1 jadinya berapa? Hexa 02. Tapi yang terjadi di sini bukan ditambah 1, ya, tapi ditambah dengan ukuran dari tipe datanya. Ingat bahwa short tipe datanya adalah 2 bytes. Artinya di sini address-nya, alamat yang hexa 01 itu bukan ditambah 1 tapi ditambah 2. Ya, kenapa 2? Karena 2 adalah tipe data atau ukuran dari tipe data short. Jadi di sini adalah hasilnya di sini adalah hexa 03 ya. Lalu Anda kasih bintang di sini ya. Asterisk ya. Jadi ketika Anda lakukan asterisk, Anda akan mengambil nilainya ya. Jadi nilai dari alamat hexa 03 berapa isinya? Isinya adalah hexa 03 4 ya. Jadi nilainya adalah 4. Jadi kembalian dari pointer dalam kurung PTR plus 1 adalah 4. Nah, berikutnya adalah PTR plus 2 ya. PTR plus 2 ya, konsepnya sama. Jadi ini Anda kerjakan dulu yang di dalam, ini hasilnya adalah PTR ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena 2 di sini akan Anda kali dengan ukuran dari tipe data. Tipe datanya ukurannya adalah 2 bytes, karena dia short, maka PTR ditambah 4. Jadi PTR nilainya adalah ini, ingat hexa 01, jadi hexa 01 ditambah 4 menjadi hexa 05. Hexa 05 ya. Berapa isinya hexa 05? Itu adalah maksud dari asterisk ini, isi ya. Jadi nilai dari hexa 05 adalah 8 ya. Ini adalah 8. Nah, bagaimana dengan yang di bawah ini? Yaitu pointer, kemudian di dalamnya, dalam kurung, itu adalah plus-plus PTR. Nah, ini saya akan berikan kepada Anda untuk diinvestigasi. Begini. Oke, itu tugas Anda. Next. Oke, ini adalah contoh dari pengaplikasian pointer aritmetik yang tadi kita sudah bicarakan. Di sini kita punya array ya, 5, kalau tadi 3, ya. Di sini kita punya array yang elemen ada 5. Kemudian saya isi dengan 1, 2, 3, 4, 5, gampang sekali. Lalu di sana kita punya pointer variabel, ya, namanya pi. Kemudian saya set isi dari pi adalah alamat dari elemen pertama array. Okay. Lalu di sini saya print, ya, di sini saya gunakan while, saya cuma mengganti variasi aja. Saya gunakan while, kemudian saya cetak alamat dari setiap elemen. Lalu saya juga cetak nilai dari setiap elemen. Pada baris kedua, yang ini, pada baris yang kedua, yang saya lakukan adalah saya mencetak isi dari pi, kemudian saya juga cetak nilai dari pi. Nah, uniknya di sini saya menggunakan pi plus i, ya, kemudian di sini juga pi plus i. Kenapa plus i? I itu berapa? I itu akan bertambah, tambah, mulai dari 0. Anda lihat di sini ya. Ini pertama I adalah 0,
Kemudian di sepanjang looping, sepanjang while, itu I akan bertambah 1. Jadi di loop pertama itu nilainya adalah 0, loop kedua nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai nilainya 4. Ketika menyentuh 5, dia akan exit. Misalnya PI ini isinya adalah hexa 01. Maka ketika dilakukan PI plus I yang ini, ya, ketika dilakukan PI plus I, di mana I misalnya adalah 0, maka PI adalah X01. Ya. Jadi ketika ditambah 0, ya tambah 0, tetap aja gitu ya. Jadi pada loop pertama, dia akan menampilkan nilai dari elemen yang pertama, yaitu di loop yang pertama. Di loop yang kedua, I di sini nilainya sudah 1. Ya. Ketika I nilainya 1, maka PI ditambah 2 bytes. Ya, tambah 2 bytes. Tambah 2 bytes, ya tambah 2. Kenapa ditambah 2 bytes? Karena tipenya adalah short. Ya, tipenya adalah short. Nah, demikian seterusnya ketika I ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah gitu ya. Jadi kalau sampai tambah 4, itu yang terakhir, jadi PI ditambah 8. Jadi ini adalah outputnya dari program yang simple ini. Sip. Nah, ini adalah referensi yang kita pakai. Semoga Anda bisa mengerti dan bisa bermanfaat. Kita lanjut lagi nanti ke sesi berikutnya.